Haleluya, selamat pagi buat kita semua orang-orang kasih Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam sorga, kami ucap syukur Bapa. Terima kasih buat hari yang baru ini. Terima kasih buat kesempatan yang Kau masih berikan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Bapa, kami sebelum melakukan aktivitas kami, biarlah Bapa firman-Mu yang menjadi pedoman, yang menjadi pelita dalam setiap hari ini Bapa, langkah-langkah hidup kami. Kami butuh Engkau, dan juga Bapa biarlah Engkau beracara atas setiap kehidupan kami. Engkau sucikan, kuduskan, layakkan kami. Begitu juga Engkau mengurapi hamba-Mu Bapa, mengurapi kami semua. Dan biarlah firman-Mu itu tertanam dalam kehidupan kami, dan dia bertumbuh di tanah hati yang baik dan dapat menghasilkan buah Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini di Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-20. Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-20 dikatakan di situ, orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang tak bercelah jalannya dikenannya. Puji nama Tuhan. Kita melihat bagaimana ada suatu ungkapan dari Amsal yang dikatakan bahwa orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang tak bercelah jalannya dikenan. Ada dua hal perbandingan bahwa orang yang dikenan Tuhan, bahkan dikatakan ada orang yang serong hatinya, dan dikatakan di sini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan ini mengingatkan kita bagaimana kita hidup harus dengan hati yang tulus, hati yang baik, hati yang benar, karena sikap hati kita menentukan kita bagaimana di hadapan Tuhan. Dan kalau kita melihat dikatakan orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan. Dan dikatakan orang yang serong, kalau kita melihat kata serong artinya tidak lurus, bengkok arahnya, lain tujuannya. Dan dikatakan kalau kita bisa lihat dikatakan bengkok tidak lurus, berarti ada sesuatu hal yang sudah tidak hidup dalam sesuai hal yang baik, yang benar. Dan dikatakan di sini orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan. Dan ini mengingatkan kita bagaimana pentingnya kita harus tetap menjaga sikap hati kita, agar kita bisa lihat dikatakan kalau kita tadi dikatakan situ orang yang tak bercelah, dikatakan hidupnya dikenan oleh Tuhan. Dan ini mengingatkan kita hari-hari ini, apapun motivasinya, apapun yang kita sedang lakukan, mungkin baik dalam pelayanan, mungkin dipercayakan kepada Tuhan, apapun yang kita sudah dipercayakan, ingat motivasi kita harus benar di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita melenceng, jangan sampai kita serong hatinya sampai dikatakan kekejian bagi Tuhan. Dan dikatakan ada orang yang tak bercelah dan jalannya dikenan Tuhan. Begitu banyak hal yang bisa mempengaruhi hati kita, sikap kita, tetapi bagaimana kita juga harus mengingat bahwa kita tetap harus menjaga hati kita, terutama kita harus tetap tidak belok, tidak melenceng, tidak serong. Karena kalau kita serong dikatakan itu adalah kekejian bagi Tuhan. Karena kita bisa lihat banyak orang melayani, dia bangga ketika dia melayani, tetapi tujuannya bukan hatinya, tujuannya bukan untuk memuliakan Tuhan. Banyak orang bangga ketika dia mendapat posisi jabatan dalam suatu gereja, mereka bangga, tetapi posisinya hati mereka, ternyata hati mereka serong. Motivasi mereka melayani bukan untuk benar-benar melayani Tuhan. Tetapi sebaliknya juga ada orang juga ketika sudah tidak ada posisi dalam gereja, dia mengundurkan diri, dia menghilang dari persekutuan. Dan ini melihat sikap hati kita kembali. Bagaimana hati kita untuk kita tetap bisa jaga, tetap dikenan oleh Tuhan, tetap lurus, tetap hidup tidak bercelah. Karena banyak hal yang bisa mempengaruhi kehidupan kita. Dan kehidupan kualitas rohani kita juga ditentukan dari sikap hati kita. Dan Matius katakan, firman Tuhan katakan, ada jenis hati ketika firman Tuhan itu ditabur. Ada yang di pinggir jalan, ada di semak duri, ada yang di bebatuan, dan ada di tanah yang baik. Dan di manakah posisi hati kita sekarang ini ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Dan banyak orang-orang yang salah menilai karena hatinya mereka tidak jaga, sehingga mereka
mereka serong dan tidak lagi hidup dalam kebenaran karena hati mereka tidak jaga. Tapi biarlah firman Tuhan mengingatkan kita, ketika hati kita serong itu membuat kekejian, sikap kita akan menjadi kekejian bagi Tuhan. Dan dikatakan ketika kita tidak bercela, jalan kita dikenahan. Ini bukan semata-mata berbicara tentang dosa saja, tetapi bagaimana sikap hati kita harus jaga. Dan kita benar-benar harus hidup, benar-benar bisa mempraktekkan. Dan banyak hal kalau kita bisa melihat, banyak orang juga kelihatannya rohani, baik, mereka tidak melakukan dosa, tetapi hati mereka, tujuannya, motivasinya bukan untuk kebenaran, bukan untuk Tuhan, tetapi untuk membanggakan diri. Banyak hal yang dapat mempengaruhi sikap hati kita. Tetapi di sini kita diingatkan untuk tetap menjaga hati kita supaya tidak serong, tetap ada di track kebenaran firman Tuhan, ada di track yang benar-benar lurus sesuai apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada dalam sorga, kami datang pada pagi hari ini mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk tetap Bapa teguh di dalam Engkau, tetap hati kami dengan motivasi yang baik, dengan motivasi yang murni, tulus ketika kami mengikut Engkau Bapa, tidak serong sehingga kami tidak menjadi kekejian di hadapan-Mu. Tetapi biarlah Bapa hidup kami tetap hidup yang baik Bapa, hati kami dan semuanya sikap apapun itu berdasarkan dari hati kami Bapa. Dan biarlah Bapa Engkau selalu beracara atas kehidupan hati kami, dan biarlah Roh Kudus yang memimpin kehidupan kami, dan biarlah bersemayam dalam hidup kami, hati kami, dan biarlah Bapa hidup kami tetap Engkau berkenan di hadapan kami, berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih, tolong kami Bapa hari yang baru ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.